96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali sahabat Mercury, sahabat YouTube. Senang bisa memastikan yang pertama adalah kita semua dalam kondisi sehat. Dan saya juga sehat. Para narasumber yang ada di studio pagi ini semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat juga. Seperti biasa saya akan memandu Anda dalam perbincangan solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra, MSC Consulting dan Pak narasumber tamu. Saya menyapa satu persatu saja. Dulu yang pertama adalah Bu Novi. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah sehat Mas Aldi. Sehat ya? Iya. Senang. Ya, nanti ternyata Bu Novi ketemu seniornya ya. Iya, iya betul. Oh iya. Terus Mbak Rahmi ya? Iya. Apa kabar Mbak Rahmi? Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Sehat ya? Sudah ya? Kapan minum? Udah? Kapan hari kan pernah kesini pas sakit ya? Atau iya. Langsung COVID saya Pak. Oh setelah itu COVID ya? Iya. Oke. Tapi senang hari ini sehat ya Mbak Rahmi ya? Oke. Dan tamu saya ini bukan kaleng-kaleng, bukan main-main ya? Iya. Justru sangat senior di bidang HR ya, betul? Iya betul. Oke, beliau sekarang ini menjabat sebagai GM atau General Manager SDM PT Boma Bisma Indra Persero. Nama beliau adalah Pak Budianta, akrab dipanggil dengan Pak Budi saja ya. Iya. Pak Budi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Kabar baik. Pagi-pagi. Semangat ya Pak ya. Pagi. Semangat. Dan nanti kita akan berbincang dengan Pak Budi, dengan Mbak Rahmi, dengan Bu Novi tentang bagaimana match antar generasi di tempat kerja. Nah, mengoptimalkan kayak gimana? Ini kan selalu muncul ya dalam beberapa kali perbincangan kita soal beda generasi ini, beda genre ini. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa PT Boma Bisma Indra. Apa kabar? So far so good, Pak Budi? So far so good. Bisa mendekat ke mikrofon sedikit, iya. ya. So far so good ya Pak ya. So far so good. Oke. Dari Ngagel sekarang sudah boyongan ke Mas Mansur. Ke Mas Mansur. Ya. Direncanakan juga mau boyongan ke Pasuruan ini. Oh, boyongan lagi ke Pasuruan Pak. Iya. Karena untuk satu atap ya, manajemen satu atap. Dengan? Pabrik. Ya, pabriknya. Pabriknya kan workshopnya yang besar itu ada di Pasuruan. Di PER, bukan? Bukan, di Imam Bonjol 18 Pasuruan. Oh. Satu-satunya BUMN terbesar di Pasuruan. Satu-satunya ya. BUMN terbesar Iya, di besar di Pasuruan. Di Pasuruan tapi. Sebenarnya Iya. Boma Bisma Indra ini core bisnisnya apa sih Pak? Barangkali untuk yang generasi awal-awal sekarang ini belum tahu begitu. Iya, kebetulan tahun ini atau dicanangkan juga sebetulnya tahun depan, tahun kemarin yaitu tahun 22 namanya transformasi bisnis. Transformasi Ya, bisnis. kita kembali ke core bisnis yang fokusnya kepada produk-produk kita unggulan yang lama. Kemudian seperti kita mendukung untuk dulu proyek PLTA, PLTU, kemudian pembangkit-pembangkit dan juga pabrik-pabrik. Sebetulnya yang saat ini sangat prospektif ya, yaitu kita sudah mampu membuat pabrik secara turnkey itu di pabrik kelapa sawit CPO. Ini tapi kita beralih ke Pasuruan dalam rangka untuk mengembangkan bisnis yang kunci yaitu di energi. Jadi mendukung untuk nanti ke perlengkapan pabrik atau pembangkit kan juga nanti ke depan kita akan terus terangkan BUMN ya itu akan mendukung program pemerintah yang kita kenal dengan EV electrical vehicle. Ya, artinya listrik lah, ya otomotif. Kita ambil bagian di sana nanti. Lebih ke apanya Pak? Bikin akinya atau bikin? Mungkin sesuai dengan Bisnisnya. kompetensinya ya kita mungkin banyak ke bagian parts-nya, kemudian ke frame-nya karena kita kan ahli dalam welding. Nah, ini sedang dirintis dan beberapa tim sudah mulai ada yang belajar ke Cina, kemudian karena memang teknologi yang kita tahu ya di Indonesia ini produk apa yang tidak dari sana Sekarang ya Pak. sekarang ini yang lebih murah, nah ini ya suatu tantangan bisnis yang ke depan. Nah ini ya perlu nanti kita mencermati untuk menyiapkan itu bagaimana. Saya rasa memang bisnis saat ini sangat susah, namun itu sebagai tantangan sebetulnya.
di balik Betul, susah betul. itu mesti ada peluang lah. Ya, susah karena selain kondisi global yang seperti ini, kita juga harus bertransformasi ya. Betul. Itu yang susah. Iya. Jadi mengandalkan pada romantisme masa lalu. Kalau orang Jawa bilang. Hanya biyen iku enak, itu nggak bisa lagi. Iya. Beyond of the world gitu ya. Oke, dan salah Ya, satu ya memang dulu itu enak Pak. Enak Pak Adi, memang enak kalau bagi kami ini. Iya Pak, Ya saya dulu Bu Novi enak kata Betul. ya, karena apa ya masih muda. masih muda betul. Iya. Saya dulu ya enak, Enak Pak. ya. Oh penggemarnya banyak. Oh, ya apa coba ayo. Iya, gitu. Iya. Itu harus bahasanya kan keluar dari zona nyaman ya. Mungkin Keluar kita dari zona terlambat. nyaman. Oke. Baik, kita awali perbincangan kita pagi hari ini, dan ini adalah sebuah keniscayaan yang seringkali muncul dan ditanyakan oleh sahabat-sahabat Merkuri Bu Novi ya. Betul. Tentang ini lintas generasi lah kalau bahasa saya, kalau Bu Novi menyebutnya sebagai Gap generasi. Iya, gap generasi. Dan bagaimana kemudian mengkombinasikan, mengemix ya, Betul. akan menjadi match antar generasi ini. Diskusinya kita mulai dari apa, Bu Novi? Jadi kan seperti ini Mas, fenomena bahwa sekarang ini sebagian besar angkatan kerja itu sudah didominasi oleh teman-teman milenial gitu ya, yang usianya itu sekitar sampai maksimal itu sekitar 40-an tahun, itu kan sudah tidak bisa dipungkiri lagi gitu ya. Jadi angkatan kerja sudah sebagian besar ada di sana. Nah, terus kebetulan kita juga ngundang tamunya ini dari BUMN, di mana kita tahu bahwa di BUMN itu sangat hierarkis gitu kan, sehingga kemudian itu tadi bagaimana kita nanti kalau misalnya ada di dalam lingkungan kerja yang sementara tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwa di luaran ini tantangannya luar biasa, terus di dalam ini masih tadi itu belum bisa klop semuanya. Nah itu gimana caranya kayak gitu, sementara jumlah yang muda ini makin banyak, yang muda dengan kreativitas, dengan apa ya ide-ide barunya, sementara yang senior ini dengan ini pengalamannya, dengan jam terbangnya, dengan ilmu yang dimilikinya di zamannya gitu ya, dan terutama kalau yang dia masih stay di perusahaan itu dalam jangka waktu lama. Nah ini kan bawaannya itu beda-beda. Maksudnya bawaan tuh lebih ke pride-nya beda. Yang senior pride-nya nek biyen gak ono aku gak iso apa-apa, gak iso berkembang. Yang ini itu sudah jadul, ndak cocok sudah. Yang ini harus dengan pembaharuan. Caranya sudah ndak cocok lagi sama zamannya. Harus pakai begini, jangan nggak bisa dengan cara-cara yang konservatif seperti itu. Nah, ini tadi Mas, dari sini kita akan membahas tentang bahwa bagaimana sih sekarang, mungkin kita bicara dari kalau misalnya dari ini yang sering ditanyakan Pak, sering ditanyakan anak-anak sekarang tuh katanya tuh maunya instan, maunya sendiri, kalau kerja maunya lebih banyak bebas, yang kayak gitu Mas Aldi gitu loh. Jadi itu yang banyak kita alami seperti itu gitu. Nah kalau mungkin Bapak bisa sharing Pak Budi gitu di tempat Bapak seperti apa gitu. Ya baik. Terima kasih Bu Novi. Pertanyaan umum sebetulnya gini. Alhamdulillah ya saya kerja di BUMN, jadi hampir berapa tahun Pak? Baru 30 tahun kurang 4 kecil. bulan. 4 bulan ya. Belum 50 tahun Pak. 30 tahun kurang Maret, April, Mei, Juni, kurang 4 bulan. 30 tahun ya. 30 tahun. Jadi bergelut di SDM itu memang antik, unik, dan ini harus lapang dada. Lapang dada ya Pak ya. Tadi saya awali, mengapa saya terima kasih kepada BUMN? Sebetulnya BUMN itu dalam mengelola SDM itu luar biasa. Dari tahap-tahapnya, step-stepnya itu luar biasa. Apalagi hal yang sama ini pernah kami masa COVID itu kita kan selalu dibimbing oleh Pak Alex Denny, kalau mungkin dulu SDM-nya BUMN sekarang menjadi SDM-nya PNS gitu ya. Ya. Saya juga komunikasi langsung dengan Pak Alex Denny, intens juga untuk komunikasi sama beliau. Jadi memang apa yang disampaikan Bu Novi itu benar gitu. Jadi tantangan pengelola ini, saya katakan pengelola dulu ya, bukan yang pencari kerja. Pengelola itu banyak tidak siap. Ya tadi banyak alasan ya, takut tergeser nanti gitu. Tergeser nanti tidak dipakai gitu.
itu banyak yang menghilangi itu, sehingga ilmu itu diberikan, sehingga dogma-dogma atau suatu ungkapan-ungkapan yang disampaikan Bu Novi itu memang terjadi di realita di suatu instansi kerja. Mungkin juga tidak hanya di BUMN ya, mungkin juga di swasta. Namun saya bercerita di BUMN bahwa Bapak Menteri BUMN sudah menggaungkan ya tentang talenta itu. Nah, kembali kepada masalah mensikapi itu, kami di pengelola SDM memang susah Pak, memang susah ya, karena kami harus meyakinkan bahwa sebetulnya ini yang bicara, sebetulnya kalau umur sekian ini kan sudah menjadi manajer, sudah menjadi itu, waktunya untuk mencetak, memberikan kesempatan, mengcoaching kepada generasi muda. Kalau saya pribadi ini di bidang SDM itu sudah saya sampaikan, kamu harus bisa ini, harus bisa ini. Saya lebih condong untuk di belakang. Ya di belakang gitu. Justru lebih di belakang, dan kamu harus di depan. Nanti ada apa? Kesulitan apa? Kan gitu. Tanya dulu. Apa yang bukan tanya dulu. Nanti kalau ada kesulitan baru konsultasi. Ini jarang yang memberikan kepercayaan seperti itu. Karena mungkin prinsip masih egonya, masih rasa tuanya, masih pengalaman. Memang dalam bekerja dalam hidup itu pengalaman yang tidak bisa dikalahkan. Betul. Ya kalau ilmu pasti bisa. Semua bisa belajar. Semua bisa belajar. Pengalaman nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita membelinya dengan umur ya Pak. Betul. Membelinya dengan waktu itu. Iya. Betul. Iya. Sehingga untuk memberikan kesempatan kepada gap di bawahnya atau generasi di bawahnya itu sangat dimungkin atau suatu keharusan. Untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan usaha atau perusahaan. Kalau itu tidak disiapkan, tidak dengan legowo memberikan tugas-tugas kewenangan ke bawah, itu segera mungkin, maka yang terjadi adalah gap generasi ini. Nah, memang gap itu pasti ada Bu Novi, gap generasi, gap ilmu. Nah, kita belajar tentang training need analysis itu kan berasal pasti dari gap kompetensi. Namun yang sekarang ini kan gapnya gap cara kerja, gap cara kerja. Anak sekarang itu memang salahnya kita sih. Nggak ada rekosonya. Kalau dulu kita berjuang itu kan rekoso. Dan kita itu sangat sayang kepada anak itu. Sedikit-sedikit nggak boleh, dan nanti akhirnya diringankan. Kalau dulu sekolah gak sekolah sekarang yang butuh awakmu kan. Sekarang coba begitu. Ya gak sekolah tenang kan. Sekolah beneran, betul. Ya. Betul Pak itu. Kalau dulu aku ranis minggat toh. Orang tua harus minggat gak apa-apa. Nanti anaknya kelunu pulang. Sekarang coba. Minggat bener ya orang tua ibu. Nah, ini memang budaya yang dibawa dari rumah, budaya ini berpengaruh kepada instan, apa itu namanya, maunya instan, maunya. Karena memang kita instankan gitu loh. Nah, ini harus disadari. Betul. Terkait di dalam perusahaan, memang harus ada namanya, dulu kita top management itu antara pimpinan atas sama paling atas, terutama CEO itu dengan Pak itu harus match. Visioner apa yang harus ini, dan kita kalau punya visioner jalan ya kita jalan, harus dijalankan, jangan ragu-ragu gitu. Dan memang ada beberapa yang masih ada keraguan itu. Nah, saya kira itu yang kepada pengelola. Nah, kepada yang tadi juniornya, kepada yang milenial yang tadi saya katakan, itu sadarilah ya, Anda memang menang ilmu, tapi pengalaman, tadi saya katakan pengalaman itu. Nah, sehingga yang terjadi di masyarakat atau terjadi masyarakat kerja ataupun di masyarakat itu adalah anak muda sekarang tidak punya adab. Karakternya kalau gini, seruntul. Ada orang duduk di atasan itu aja, maaf ya paling ini ya. Dulu kalau atasan itu mau ya duduk manis, makanan diberikan gitu. Nah, sama bawahnya kalau dulu ya. Kalau sekarang itu jangan, maaf kalau untuk dalam hal ini jangan menyebut bawahan, tim. Jadi orang SDM harus bilang tim, dimanapun lah dalam itu harus tim. Tim saya
Nah, itu lebih membangkitkan rasa kekompakan dalam suatu fungsi. Jangan kata anak buah saya itu anak buah saya. Itu sudah dulu. Kalau ditinggal sudah kita kelabakan juga. Betul, Jadi kita hargai dengan tim dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk itu. Gitu. Ya, oke. Baik, nanti kita lanjutkan. Rami sabar dulu ya. Nanti kita lanjutkan, tapi kita mesti break ke iklan dulu Pak. Oh iya, monggo. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan perjalanan solusi SDM kita, masih membahas tema yang sama, mix match antar generasi di tempat kerja, bagaimana mengoptimalkannya. Saya nanya ke yang paling junior di perbincangan pagi ini ya, dari sisi usia ya, tapi dari sisi pengalaman belum tentu ya. Luar biasa Mbak Rahmi. Mbak Rahmi, kalau karakteristik antar generasi itu kan tadi sudah dibahas ya, menimbulkan banyak kesenjangan. Apa dampaknya yang selama ini sepanjang pengalaman Mbak Rahmi sendiri, kalau ada kesenjangan antar generasi begini ini atau gap antar generasi ini, apa dampak-dampak yang selalu muncul begitu? Baik Pak, jadi kalau perbedaan antar generasi itu sendiri ya Pak ya, itu sebenarnya seperti pedang bermata dua Pak. Jadi bisa jadi manfaat, bisa jadi juga mudarat. Pak, seperti itu. Itu kan mau Sudah siap-siap nih. kan mau Ramadan ini ya, Ya, harus cari Ramadan. manfaat ini ya, mudaratnya aja. Ya. Jadi bisa jadi peluang, bisa juga jadi ancaman. Ancaman. Seperti itu. Hmm. Nah, kalau ancamannya sendiri, jarak antar generasi-generasi ini, menariknya ya Pak ya, faktanya itu di dunia kerja saat ini itu untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri dari 4 generasi. Seperti itu. Jadi ada generasi Baby boomers ya. ada generasi X. ada generasi Y, dan juga ada yang terbaru generasi Yeah, Z. Z. Ini sudah mulai masuk ke dunia kerja juga, seperti itu. Nah, jarak antar generasi ini bisa menyebabkan konflik seperti itu. Ada friksi juga, sehingga bisa jadi perpecahan di dalam tim seperti itu. Itu paling parahnya ya Pak ya. Nah, sebenarnya ini alamiah untuk terjadi Pak, karena mereka punya mindsetnya sudah beda, kemudian dari mental setnya juga sudah beda. Tentu ya Pak, karena kan kalau yang baby boomers dulu dilahirkan di pasca perang seperti itu. Kemudian kalau di generasi Z itu kan lahirnya ketika sudah di tengah kemajuan teknologi seperti itu, makanya untuk mindsetnya berbeda, kemudian juga mental setnya berbeda seperti itu. Nah, bagusnya kalau generasi-generasi yang baru-baru ini itu potensi dan bakatnya itu luar biasa seperti itu. Jadi mereka punya banyak-banyak ide, kemudian juga energi positif dan staminanya itu tinggi seperti itu. Iya seperti itu Pak. Apa kritik Anda terhadap generasi yang lebih tua dari Anda? Wah ini. Loh, Ini kan menyebutkan fakta aja nggak Iya, apa-apa. iya, menyebutkan fakta harus. Kalau Anda jangan keluar dari ruangan ini. Ya, jadi biasanya yang terjadi ya Pak ya, kalau di generasi yang lebih senior ini menganggap generasi yang muda itu kerjanya kurang serius, kemudian kurang loyal, seperti itu. Ada juga kayak lemah dalam bekerja, misalkan dimarahin sedikit sudah mutung gitu istilahnya ya Pak ya. Gitu. Nah, padahal ini value-nya aja sebenarnya yang beda. Jadi kalau orang yang generasi senior ini lebih menghargai memang loyalitas, kerja keras seperti itu. Nah, kalau generasi yang muda-muda ini sudah menyoroti aspek lain seperti itu, kayak well-being-nya, kemudian juga ada lagi work-life balance-nya seperti itu. Ya, itukah yang Anda rasakan di MSI? Pertanyaan jebakan rupanya. Enggak, Itu bukan hanya di MSI, di tempat kerja yang lain juga seperti Iya, MSI baik, iya. Enggak, supaya dia juga nggak merasa bersalah menjawab. Enggak, tapi kayak yang terakhir nggak usah dijawab, itu pertanyaan bercandaan aja. Tapi intinya kayak begitu. Bu Novi mau menambahkan bahwa memang ada fakta-fakta yang tidak terbantahkan, bahwa tidak semudah membalik telapak tangan untuk menyatukan ya. Sebentar, saya nanya sedikit saja. Kalau di Boma Bisma Indra ada generasinya mulai X sampai Z ya Pak ya? Secara jujur lebih parah sebetulnya. Karena kami juga mengalami gap
kompetensi akibat dari proses apa itu maaf tadi parah dalam tanda kutip Dalam tanda kutip, ya, betul. tanda kutip antara tahun 2020 2000-an sampai kita 2010 itu kita zero Rekrut. itu maksud saya yang parah. Parahnya di situ, Ya, gapnya itu di situ. Iya. Sehingga anak-anak yang sini yang senior, yang ini yang junior kali itu, lah dengan dikatakan apa itu Mbak Rahmi tadi yang maunya cepat gini, sehingga yang pada saat itu ada kena tempaan dari perusahaan, mereka tidak tahan. Akhirnya kami yang merekrut yang baik-baik, akhirnya dipakai di mana-mana itu pada keluar. Karena well-being-nya atau hope-nya, padahal sekarang mengatakan hope-nya ya, hope-nya, harapannya itu sudah, wah nanti ke depan sudah tidak ada itu harapan. Akhirnya dia punya kompetensi, akhirnya dia banyak yang keluar. Itu gap kompetensi juga. Itu yang kami hadapi, itu sehingga sekarang itu juga kami rasakan yang berat sekali. Malah ini tahu sendiri sih lama juga menjadi responden. Iya, berarti tadi pertanyaan juga itu yang Anda rasakan di Boma Bisma itu. Kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarwito, monggo silakan. Ini saya ini kan pengalaman kerja di Bank BNI ya. BNI itu kan masuk BUMN kan juga ya. Betul. Nah itu kalau dulu teman saya itu kan teman haji saya. Iya. Itu dulu ya cuma customer service, yang customer service itu dia naiknya itu bisa cepat, gitu. Dan kalau dia sudah diterima itu tidak mungkin dipecat. Tapi kalau sekarang yang apa itu saya banyak, Bu, ya apa enak kerja di BNI ya, wah percuma Pak neng BNI gak enak, banyak yang dipecat sulit karena apa? Apa itu di samping kinerjanya harus pokoknya di optimal, tapi juga dia itu tidak jaminan bahwa dia itu bisa langsung naik terus. Bisa suatu itu di tengah jalan dipecat. Karena apa? Kalau jangan di BNI lah, jangan di bank lah, itu kan bukan BNI itu. Di mana itu sekarang itu orang milenial itu harus kerja keras gimana saya. Dan kalau teman saya yang teman haji saya itu dia sekarang sudah langsung dia jadi pegawai tetap sudah ya. Kalau anak-anak sekarang wangel honorer tok terus sing tengah-tengah wis kawin wis dipecat ayo ngono. Jangan Pak, jangan terutama pengalaman dia yang di BNI yang sekarang sudah di tengah-tengah top lah, di tengah-tengah itu. Tapi apa betul begitu kalau di Boma Bisma ya? Itu apa? Itu jadi kadang-kadang anak-anak muda itu juga lebih enak kalau menurut pengalaman saya, kalau di istri saya kan ASN ya, di Dinas Perindak ya, itu kalau pegawai negeri itu masih enak. Jadi bukan BUMN ya. Pegawai negeri itu kalau dia masuknya itu bukan di honorer, bukan di langsung di pegawainya langsung, itu nggak mungkin dipecat. Ya, itu menurut pengalaman di lingkungan saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumarwito. Saya tambah dengan Pak Edi di WhatsApp ya, yang menanyakan ke Pak Budi juga. Pak Budi, hierarkisme di BUMN disebut sangat kental. Bagaimana cara mengatasi gap di dunia kerja di BUMN? Mungkin hampir mirip ya dengan Pak Sumarwito. Silakan dikomentari Pak Budi. Ya, terima kasih. Baik Pak Sumarwito, perlu diketahui bahwa BUMN itu sekarang status karyawan kalau dalam lingkungan dunia karyawan bukan apa itu karyawan tetap atau enggak tetap gitu. bukan karyawannya statusnya karyawan swasta. Ya ini perlu digarisbawahi ya. Mungkin wah itu BUMN nanti dapat pensiun dari pemerintah. Enggak juga. Ya statusnya adalah karyawan swasta. Karena BUMN itu hidup dari perusahaan itu. Kalau perusahaan itu bagus, kinerjanya bagus, bisnisnya bagus, maka dia akan sejahtera.
Tetapi kalau bisnisnya jeblok, ya sengsara, itu jelas. Makanya untuk manajemen BUMN sekarang menerapkan benar-benar bisnis, karena dituntut oleh Kementerian BUMN harus untung. Jadi harus laba. nggak ada kepangkatan kayak ASN gitu, nggak ada ya Pak ya? Itu Golongan-golongan. tergantung dari masing-masing. Memang sebetulnya di aturan di Snaker itu perusahaan itu wajib menyusun skala upah. Ya, skala upah itu kan akan menunjukkan Hierarkinya. birokrasi hierarkinya itu, sehingga itu bisa meningkatkan daripada karyawan itu akan ikatan gitu. Tadi memang dengan pola bisnis yang namanya swasta dan BUMN adalah pengelolaan harus seperti swasta. Artinya ya tidak seperti dulu. Dulu kan seperti kayak ASN. Memang untuk memberhentikan karyawan, kalau sudah karyawan tetap itu melalui ada masing-masing punya PHDK. Di BPI itu ada peraturan hubungan disiplin karyawan, itu sudah diatur di situ. Nah, memang kan tadi karena outsourcing, rata-rata kan, maaf, kalau perbankan kan outsourcing, dilihat dari apa. Nah, untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan itu, maka perusahaan misalnya membuat program namanya MT. MT kalau manajemen trainee, kalau dalam bahasa ASN-nya itu kayak diklat-diklat itu loh Pak, kayak akabri, kayak itu yang nanti menjadi pemimpin, sehingga bisnis itu nanti dijalankan satu orang untuk bisa membuat bisnis kecil-kecil gitu. Sehingga kalau banyak karyawan memang, waduh, itu berat sekali memang, apalagi yang perusahaan yang job order. Kalau BNI sih masih dibutuhkan, BNI bank-bank itu masih dibutuhkan. Tapi sekarang menurut cerita juga susah Bu. Sekarang mencari nasabah itu sudah sangat rebutan, tidak seperti dulu. Dulu sekarang bank-bank Indonesia kemarin katakan itu customer itu datang ke nasabah. Kalau dulu kita kan harus ke sana. Sekarang tanda tangan di rumah itu bisa. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaan kedua, apakah birokrasi di BUMN itu tadi apa? Hierarki. Hierarki di BUMN disebut sangat kental. Nah, bagaimana cara mengatasi gap di dunia kerja di BUMN? Mungkin ini kaitannya juga generasi tadi itu. Iya, memang harus diubah harus diubah sistem daripada manajemen pengelolaan sumber daya manusia yang yang terwujud dalam sistem informasi atau sistem karir lah katakanlah sistem karir di suatu badan usaha itu. Kita mempunyai Pak sistem karir yang dari pangkat ya sama seperti pangkat pelaksana, supervisor, kemudian manajer itu tetap di mana-mana ada. Karena untuk suatu rentang pengendali. Nah, BUMN sekarang sudah mulai ke situ. Kalau dulu, dan maaf ya, ini tergantung daripada besar kecilnya BUMN itu. Jadi dia sama antara BUMN A, BUMN B. Kalau kami di BPI ya enggak banyak, karena hanya lingkupnya karyawannya di sekitar 300-an. Itu kan juga enggak. Beda dengan BNI yang seluruh Indonesia. Jadi pengelolaan daripada karir birokrasi itu tergantung gitu. Enggak sama. Memang suatu bisnis itu Pak, saya masuk tahun 93 begitu belajar organisasi. Yang paling bagus itu adalah flat organization. Jadi namun sekali lagi kembali kepada bisnisnya. Kalau BP kan bisnisnya manufaktur, jadi ngopeni tukang las, ngopeni fitter, ngopeni orang-orang yang keras, kemudian instalasi di lapangan, dan baik pekerjaan sipil maupun pekerjaan mechanical, electrical, lah itu kan bermacam-macam kompetensi dan job order, sehingga tidak bisa satu paket, satu mal bahasanya ya, satu mal dipakai untuk tidak bisa. Selalu berkreasi. Maka di perusahaan job order itu yang sangat dibutuhkan adalah inovasi, inovasi dan development suatu cara untuk suatu pekerjaan daripada order atau job yang diterima oleh customer. Ini lebih susah memang untuk perusahaan yang model-model manufaktur. Bu Nafi mau menambahkan?
Ya menanggapi Pak Sumarwito bahwa kalau kita bicara BUMN saat sekarang gitu, itu sekarang pengelolaannya sudah profesional, jadi benar-benar kayak murni swasta gitu ya. Dan mungkin sejak zamannya Pak Dahlan ya, mulai seperti itu terus sampai sekarang ini. Jadi pengelolaannya sudah profesional sehingga mau nggak mau itu tadi memastikan bahwa semua orang atau karyawan yang ada di dalamnya itu juga harus kompeten gitu. Jadi pengelolaannya juga sudah menggunakan manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi, sehingga siapa yang benar-benar kompeten maka dia yang akan bisa naik, yang seperti itulah dia yang akan lebih banyak kemungkinan berkembang. Dan pengelolaannya sudah mungkin nggak kalau orang itu sama rasa gitu ya, jadi PGPS dulu sudah dulu kayak jauh dekat sama saja bayarnya. Pinter goblok PGPS. Podo apanya gitulah ya, pokoknya PGPN lah kayak gitulah. Itu sudah nggak seperti itu. Jadi benar-benar mungkin kalau ASN masih beda ya, ASN beda memang. Tapi sekarang makin ini ya, Pak Alex ini di sana juga. Pola pengembangan dari Pak Manajemen BUMN dengan Pak Alex Denny itu yang membawa perubahan mekanisme seperti itu. Penyiapan kader. Sekarang yang susah itu kader, Pak. Betul. Kaderisasi. Dan kalau yang saya tahu misalnya tadi ini menjadi pertanyaan kedua juga atau nyambung pengelolaan bagaimana mengatasi gap generasi di BUMN. Nah, di BUMN itu justru secara tersentral gitu yang saya tahu dari luar itu bahwa mereka tuh punya program-program yang tadi tuh BUMN milenial. Itu adalah mereka pemimpin-pemimpin muda yang memang di grooming gitu ya. Jadi dari masing-masing BUMN itu mereka nyari siapa kader-kadernya, terus kemudian mereka kayak di develop secara khusus gitu, diakselerasi, di coaching, terus kemudian ya itu tadi mereka menjadi calon-calon leader. Nah, dan justru karena sekarang kan BUMN karena tadi makin profesional yang satu juga, sehingga kemudian itu tadi isu-isu yang berkaitan dengan gap generasi dan sebagainya itu ditangani dengan baik gitu ya. Mereka juga punya program-program sehingga kemudian itu tadi gimana caranya misalnya yang senior yang mau pensiun ilmunya tadi nggak hilang begitu saja. Nah, itu ada cara-cara untuk mengcapture knowledge taksit yang ada di individu yang bersangkutan seperti itu. Ada cara-cara seperti itu sehingga kalau di video mungkin atau mungkin dilakukan wawancara misalnya lagi transfer knowledge Mas kayak gitu. Transfer knowledge karena misalnya tadi yang senior-senior itu tadi supaya ilmunya nggak hilang kan, supaya yang muda itu juga menghargai gimana sih dulu kalau cara mengerjakan sesuatu yang mungkin sekarang jadi lebih mudah, dulu dilakukannya seperti apa. Nah, itu mereka ngerti caranya gitu ya. Nah, ngerti caranya itu artinya biar juga dapat core inti yang dimaksud dari pekerjaan itu. Nah, itu lewat video, lewat rekaman kayak gitu sehingga kemudian orang jadi bisa ngelihat. Jadi itu nggak harus diajari cara orang harus jebur dulu. Kamu harus panas-panas, kamu harus ini, tapi dengan ngelihat jadi cara atau videonya itu mereka jadi ngelihat kalau dilakukannya seperti ini sebenarnya tujuannya apa, cara yang lebih singkatnya gitu atau cara yang lebih efisiennya bisa dilakukan seperti apa kayak gitu. Nah, itu menurut saya itu cara-cara yang bisa dilakukan ini tadi, dan itu saya lihat itu banyak terjadi di BUMN yang saya tahu, Pak. Baik. Mas Aldi. Mungkin boleh tambah ya. Saya break dulu ya Pak, karena kita harus berbagi waktu dengan iklan dulu. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Oke, kita kembali lagi Pak Budi dan juga Mbak Rahmi diskusi ini ya. Tadi kita baru saja sudah diskusi tentang dampak gap generasi di lingkungan kerja dan upaya untuk meminimalkan tadi Pak gitu ya. Tadi dari upaya yang meminimalkan gitu tadi ada tambahan mungkin tadi di akhir sesi kelihatannya Pak Budi mau menambahkan. Yang penting di dalam bisnis itu kan namanya relation. Ya, relation hubungan. Atau mungkin lebih ditegas adalah komunikasi. Jadi bagaimana menciptakan komunikasi organisasi, komunikasi relation di antara satu lingkungan kerja, baik itu misalkan fungsi engineering, fungsi HR, kemudian top manajemen menyatukan dalam fungsi korporasi, komunikasinya dan relation yang sangat harmonis. Itu yang akan mendukung cepatnya mengurangi gap
apa itu gap Gap generasi, karena Ya. perbedaan latar Iya. belakang. Artinya apa ya? Kita belajar dari keluarga. Kita dulu nikah ya. Nikah belum tahu kenal siapa saja ya. Nah, dengan banyak sering bertemu, sering komunikasi, itu akhirnya tahu. Ya. Lu yang mau tahu, aku yang apa istilahnya? Aku mau, ya aku tahu yang kamu mau, kamu tahu yang aku mau. Ini lo ya kuncinya di dalam bisnis ini. Lah, apa yang harus dilakukan? Ya sering-sering ngobrol, sering komunikasi, sering apa itu chatting di antara grup A itu yang untuk apa ya? Untuk dimaksimalkan untuk keuntungan bisnis. Ya. Malah ada yang grup A dibentuk dalam satu korporasi, ada yang komen, tidak pernah ada yang jawab. Itu menandakan ke organisasi itu sakit. Coba kalau organisasi itu sehat, Ya. ada komen dari dari anggota grup situ. Ini bisnis ya. Kemudian saling bersautan, saling memberi solusi. Itu sehat. Tapi kalau ada memberikan informasi, nggak ada yang oke, terima kasih, kemudian tidak lanjut kita apa. Cuma ya itu aja. Ini yang tanda-tanda perusahaan itu sakit, manajemennya sakit. Nah, itu menandakan nanti ke bawah juga demikian. Ini loh cirinya. Sekarang kan komunikasi lewat WA. Dalam satu grup itu tidak ada yang nanggapi dalam apalagi bisnis. Waduh, sudah sakit itu. Gitu Itu ya? perlu evaluasi. Ya. Saya lanjut dengan pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri ini. Ada Ibu Mira. Bagaimana mendidik attitude yang baik di dunia kerja pada anak-anak zaman now di PT Boma Bisma Indra? Tapi sebelum ke PT BBI, saya ke Mbak Rahmi dulu. Bagaimana sih mendidik attitude anak-anak, teman-temanmu atau di bawahmu itu? Dulu pernah ada di Boma Bisma Ya, juga, sekarang jadi bisa jawab. Biar merasakan aja. iya, Nanti untuk iya. feedback ke saya. Bayar saya dulu salah. Monggo Mbak Rami, saya senang sekali. Iya, saya senang sekali juga bagi feedback bagi saya. Monggo Mbak Rami. Jadi sebenarnya untuk membentuk generasi-generasi yang baru ini ya Pak ya, untuk pola kerjanya, kemudian attitude-nya, itu sudah cukup dengan program-program yang disebutkan oleh Ibu Novi dan Pak Budi tadi. Pak Budi tadi, oke. Jadi, dengan begitu mereka itu merasa difasilitasi Pak untuk kebutuhannya itu tersalurkan, kemudian apa yang mereka tuju itu juga bisa tercapai dengan itu, seperti itu. Sebenarnya dengan perusahaan memberikan fasilitas untuk mereka berkembang, itu mereka akan memberikan feedback, yaitu misalnya nurut, terus mereka juga akan berkontribusi bagi perusahaan, mereka akan menyalurkan ide-idenya ke perusahaan, seperti itu. Jadi timbal balik sih Pak sebenarnya. Ya, apa yang paling dirasakan, Mbak? Ini bukan panjenengan saja, tapi mungkin dari ngobrol dengan teman-teman sebayanya gitu ya. Apa yang dirasakan oleh Mbak Rahmi dan generasi setingkatnya gitu ya, sebayanya, ketika dipimpin oleh manajer yang udah generasi X misalnya? Apa yang sering kali jadi handicap? Apa cara menyampaikannya itu selalu menggurui kah? Kan hari ini kita belajar tentang berbagai macam hal begitu yang kemungkinan saja muncul. Iya Mbak? Betul. Jadi kebanyakan ya Pak, nggak semua berarti. Kebanyakan kalau dipimpin oleh generasi X itu mereka cenderung direktif seperti itu. Jadi untuk cara mengarahkannya itu sangat detail memang. Tapi si millennials atau generasi yang baru-baru ini akan merasa terkungkung seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau keinginannya anak-anak yang generasi Y dan Z itu apa? Yang tidak direktif itu seperti apa misalnya? kolaboratif Pak. Jadi kami menyumbangkan, terus kemudian perusahaan menerima. Terus bukan hanya top down ya, betul, tapi bisa bottom up begitu ya. Betul. Oh itu ya. Okay. Saya ke Bu Novi yang sudah manggut-manggut sebelum nanti saya nanya ke yang lebih senior lagi. Iya. Ini juga apa ya, kalau kan sering kali kita diskusi seperti ini, tapi setiap kali saya diskusi ini tuh saya selalu dapat insight yang baru gitu loh Mas, gitu ya. Jadi artinya kan saya ini orang-orang X yang saya belajar dengan cara-cara yang dulu saya pelajari dan membuat saya seperti sekarang gitu kan. Nah ini kayak tadi misalnya, harapannya lebih kolaboratif gitu ya. Oke gitu, jadi berarti ada sesuatu yang baru gitu. Tapi jadi jujur sebagai orang X kita kadang-kadang nggak serantan ya kalau bukan nggak serantan tapi khawatir isok kok dikandani titik engko dikandani akeh ndak jalan gitu ya.
Kan ada kekhawatiran seperti Iya, itu ya kira-kira. iya. ya. Kalau justru gini, kalau Justru dari- itu yang menjadi kendala gitu. Ya. Tapi kita nggak bisa Bukan. gitu. Iya, jadi kadang-kadang gini ya, misalnya cara gini, cara mempelajari sesuatu. Cara saya ketika mempelajari sesuatu dan kebanyakan generasi di tempat saya, zaman-zamannya saya, itu adalah ya kita belajar sendiri kan. Cuman ini dikasih tahu outputnya ini, cara mencapainya seperti apa. Nah kita ini nyari cara gitu kan, belajar sendiri. Nah ini saya ngalami bahwa ternyata nggak semua orang itu dengan goal yang sama yang sudah diminta itu mereka tahu cara menuju ke sananya gitu. Yang kadang cara menuju ke sananya itu nggak bisa hanya misalnya ini kebetulan kalau misalnya di tempat saya ini konsultan itu nggak bisa dicari hanya lewat browsing ke Google gitu loh Mas. Itu harus ada sesuatu referensi yang sifatnya mungkin lebih ilmiah, lebih berbobot, hasil riset seperti itu. Terus harus belajar manual, harus mempraktekkan karena terkait dengan jam terbang kayak gitu loh. Nah itu yang mungkin seringkali gitu saya merasa bahwa bukan ukuran banyaknya atau waktunya ya, tetapi effortnya menuju ke sana itu kok nggak sesuai dengan, jadi masih ada gap gitu loh Mas. Jadi kalau mau menuju ke sana itu menurut saya effortnya tuh kurang gitu loh gitu, karena mungkin nyantai kan gitu kan. Nah itu yang saya sendiri kadang masih nyari caranya gimana ya supaya itu dikomunikasi gitu ya, komunikasi. Maksudnya supaya kemudian di sini tempatnya tetapi dia masih di sini gitu loh. Harus lebih effort lagi. Nah kadang itu tadi saya merasanya oh iya, terus misalnya dengan misalnya work life balance gitu kan, maunya kalau udah selesai jam kerja kan wis nggak ngurusi kerjaan gitu ya. Nah kadang ada pekerjaan yang kita dulu tuh dedicated gitu loh. Kalau kerjaannya ini belum selesai gitu kita mikirinnya semalaman lah gitu ya, dibawa mimpi gitu kan. Iya. Seperti itu. Kalau generasi kita sebagai tanda loyalitas ya. Iya, betul. Dedikasi saya kalau Iya, katakan. sekarang itu anak-anak milenial itu jam 5 tet ya pulang. Nggak akan diselesaikan, besok masih ada waktu. Nah gitu. Kalau dulu kita sebelum walaupun jam 10, saya jam 2 di BP itu sampai jam 2 ngagel itu belum selesai. Itu dikerjakan. Nah sekarang jam 5, loh kok sudah pulang? Belum Pak, besok masih ada waktu. Nah gitu ya Pak. Ya tadi sebelum Mbak Evi, akhirnya kita mikir besok Mario Bora karena di. Iya. Mbak Rahmi, dengerin lo ya. Ini bukan nyerang loh ya, ini bukan nyerang, tapi sama-sama dapat insight gitu loh ya. Ini bukan nyerang, tapi Jadi kalau ini bosmu loh ya. Bukan, itu gini, kalau itu menjadi kolaboratif tadi ya toh, ilmunya bagus, caranya bagus. Asalkan selesai jam 5 ya enggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau suatu caranya akhirnya menunda besok, padahal besok itu masih ada tugas yang lain, itu yang menjadi perkara bisnis yang kita tidak benar gitu, menunda suatu penyelesaian. Kalau di Boma Bisma Indra sendiri sekarang apa istilahnya ketemunya di mana Pak Budi? Dengan dua hal yang tadi itu yang tidak mudah gitu mengharmoniskan maksudnya. Iya, mengharmoniskannya kayak gimana? Ya ada tidak Komprominya semuanya. di mana? Dikompromikan sampai di level apa gitu supaya kita bisa belajar. Mungkin memang bukan yang paling ideal atau paling ideal juga saya nggak tahu, tapi paling nggak kita bisa belajar dari Pak Budi gitu. Barba gini, memang sama saja ya. Kita harus sebetulnya nunggoni, monitor, nunggoni. Kalau memang minta apa itu kita selesai, ya kita tunggoni. Kemudian ya pasti ada gula-gula lah. Walaupun itu bukan jaminan toh, tapi kalau ada gula-gulanya, dimanapun pasti akan seneng. Masuk gula ya, wes kemburu marekno iki sate, iki pulsa gitu. Walaupun itu tidak mendidik, tapi itu mungkin nanti kalau sudah menjadi harusnya selesai, loh mari kan, ini nah, besok ini sebagai pemicunya seperti itu. Dari awal-awal harus ada gula-gulanya. Gitu ya. Ya itu namanya anak kecil lah, saya katakan anak kecil ya pastilah. Kalau kita kan enggak apa-apa lah sudah, tapi anak kecil pasti diiming-iming itu. Itu manusiawi gitu loh. Walaupun itu tidak, mungkin ada itu tidak baik, tapi cara-cara itu perlu. Kalau saya itu memang sudah pernah saya lakukan. Pernah saya lakukan. Nanti tuku soto, tuku apa ya, saya mari besok itu penting. Nah setelah hasilnya tahu, oke lah hasilnya kalau gini. Kita evaluasi berarti cara kerja kita bagaimana kan gitu. Ingat loh ya, sebetulnya saya bisa tambahi, marketing itu bukan di marketer. Marketing itu apa? Di Semua. delivery dan quality.
delivery dan quality. Ingat ini. Delivery-nya apa, Pak? Delivery itu kan ketepatan waktu. Quality-nya bagus. Kalau cost relatif. Cost itu kalau walaupun mampu, walaupun dia bagus, tapi kalau dia kualitasnya bagus, dia akan beli. Ya. Dimanapun akan dikejar. Dulu kita menanun sewu nih, sebut oleh Pak Soleh dulu. Pak Soleh, tahun berapa itu? Kita makan siang dulu sampai ke Pandaan. Iya. Nah itu apa ya? Karena dia taste-nya itu udah beda, enggak ada saat itu. Itu artinya apa? Sekali lagi, saya tidak mengecilkan arti marketing, tetapi marketing sebenarnya itu adalah diproduksi, diproduksinya. Kualitasnya bagus, itu yang utama. Pasti orang mencari. Ya, oke. Nih kita tutup dengan pertanyaan terakhir dari Mbak Rita. Sebetulnya lebih mudah mana mengatasi gap di tempat kerja antara BUMN dan swasta untuk mengikis adanya gap di dunia kerja atau dalam kurung perusahaan swasta. Siapa yang paling berperan? Mungkin ke Mbak Rahmi dulu, nanti ke Bu Novi, kemudian ke Pak Budi. Mbak Rahmi. Saya tahunya di BUMN ya Pak. Kan kalau di BUMN itu mereka punya program yang sudah terstruktur dari pusat itu untuk mewadahi talent-talent yang memang potensial gitu untuk nantinya dijadikan succession planning, kemudian ditempatkan ke posisi-posisi penting seperti itu. Nah sebenarnya itu efektif karena dengan cara adanya program tersebut perusahaan memberikan ruang untuk anak-anak ini berkembang. Nah seperti itu. Kemudian karena coach atau mentornya itu atasannya ini juga merasa terfasilitasi karena bisa menyalurkan apa ya istilahnya senioritasnya dan ilmu-ilmunya gitu kepada bawahannya. Mereka juga bisa transfer knowledge seperti itu. Sebenarnya itu sudah cukup memfasilitasi dua-duanya seperti itu Pak. Gitu ya. Kalau Bu Novi yang mungkin pernah nangani BUMN, pernah nangani swasta, sama saja atau? Jadi sebenarnya hampir sama sih case-nya ya Mas. Misalnya kalaupun swasta yang family business itu juga nggak gampang, itu lebih rumit lagi gitu ya, karena ada yang kedekatan emosional dan sebagainya, ada yang power yang lebih besar lagi karena mengandung unsur pemilik misalnya itu lebih ini lagi. Jadi kalau misalnya seperti itu lebih tergantung kepada terbukanya mindset dari leader-leader yang ada di sana gitu. Saya rasa kalau yang saya tahu yang perusahaan-perusahaan yang swasta dan juga kalau BUMN tadi kan sudah ada program-programnya, yang di swasta itu juga mereka sebenarnya juga sudah mulai care dengan anak-anak muda. Saya juga ngelihat bahwa mereka juga manajer-manajer mudanya itu juga makin banyak. Mereka juga sudah mulai melakukan program-program yang secara sistematis dilakukan. Dan kalau misalnya yang sekarang yang mungkin nggak terlalu terasa swasta itu ya kalau yang startup karena kurang lebih usianya hampir sama semua seperti itu. Tapi kalau yang masih ada generasi-generasi itu menurut saya itu tadi tergantung dari bagaimana terbukanya mindset dari masing-masing yang ada itu tadi, dan kuncinya itu tadi di komunikasi ya wis itu tadi, supaya karena komunikasi itu kunci dari kesamaan persepsi, terus kemudian karena persepsinya sama, nggak ada orang yang merasa tidak dihargai, tidak ada yang kemudian merasa demotivasi gitu kan. Tapi lebih kemudian itu tadi cari solusi bersama gitu kan. Jadi cari solusi mungkin bukan hanya dari sisi generasi yang lebih senior, tetapi juga yang junior juga ngerti cara kerjanya dulu tuh kayak gitu ya. Coba cara saya menyesuaikannya dengan cara seperti apa kayak gitu. Oke. Kalau Pak Budi meskipun karirnya lebih banyak dihabiskan di BUMN tapi kan punya banyak teman di swasta. Pak Budi, mengatasi gap ini menurut Anda lebih rumit di BUMN atau sama saja dengan di swasta? Kalau boleh secara jujur ya, walaupun tadi saya sependapat dengan Bu Novi, saya untuk mengenai gap itu adalah lebih cenderung di swasta. Oh, lebih sulit ya? Lebih mudah. Lebih mudah ya. Lebih agile begitu ya. Agile. Karena apa? Birokrasi. Decision-nya itu kalau BUMN itu ada tadi, walaupun Bu Rahmi tadi punya, Mbak Rahmi tadi ada program ke sana, tapi kan mengelingnya ke sana. Ada keputusan-keputusan yang di sana. Tapi kalau swasta itu keputusannya adalah internal. Sepanjang keputusannya itu menguntungkan perusahaan, itu komitmen harus dilakukan. Jadi kedekatan namanya decision. Kecepatan decision memutuskan suatu program
itulah saya lebih, walaupun saya belum, karena saya selama ini di BUMN, jadi saya memprediksi ya, mengasumsikan kalau komitmen itu jalan di swasta lebih cepat. Asalkan swasta itu menjaga sustainability korporasi, keberlangsungan hidup perusahaan. Kalau tadi ada perusahaan keluarga, berapa sering perusahaan keluarga gulung tikar karena tidak memikirkan sustainability korporasi. Tapi kalau kita lihat perusahaan yang korporasi yang memikirkan sustainability korporasi, bagus-bagus juga. Sekali lagi, ini tadi kesimpulannya adalah bagaimana terselubung dalam suatu konteks budaya kerja. Kan gitu ya. Jadi budaya kerja siapa yang kembali? Tetap top manajemen yang menentukan. Harus gini. Di BUMN juga ya? Iya, harus begini. Maka BUMN sekarang kan value-nya akhlak. Pak Erick Thohir mengatakan akhlak. Gitu. Amanah, kompeten, loyalitas, kolaborasi, kompeten apa itu? Adaptif dan kolaboratif. Itu menjadi sebetulnya value yang luar biasa itu kalau bisa dijalankan oleh seluruh BUMN dengan komitmennya. Namun kembali lagi birokrasi BUMN itu masih ada lah di atas swasta. Tidak bisa dipungkiri karena dia kan platnya sih nggak merah-merah banget, tapi kan bau-bau merahnya itu masih ada gitu ya, nggak putih-putih banget kalau plat-plat yang baru sekarang gitu. Saya ya. beruntung sekali belajar ilmu di BUMN itu luar biasa. Kalau mampu diterapkan di swasta pasti jempol baik. itu. Baik, ini closing statement yang luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Karena waktu saya langsung ke Bu Novi saja ya untuk apa yang kemudian dari diskusi kita dengan menghadirkan senior yang sangat luar biasa di bidang HR ini, di bidang SDM, Pak Budi Anta ini. Ya, jadi tadi mix match-nya itu kalau menurut saya kuncinya itu tadi kesamaan persepsi tentang tujuan atau target kerja yang ada di perusahaan kayak gitu Mas. Jadi supaya kemudian itu tadi mau yang mikir yang senior, mau yang berpersepsi itu yang junior, ketika tahu bahwa ini yang diharapkan, mereka akan sama-sama untuk mencapainya ke sana kayak gitu. Itu menurut saya itu di sana gitu. Jadi terus ya caranya ya tadi keterbukaan, komunikasi, terus koordinasi yang lebih baik, kolaborasi yang begitu tadi. Kayak gitu. Ya. Tapi menarik hari ini karena kita lintas generasi ya. Iya. Jadi cocok sama judulnya. Cocok sama judulnya dan generasi Y dan Z juga sudah kita kasih kesempatan untuk ngomong, disampaikan secara apa adanya. Terima kasih Mbak Rahmi, Pak Budianta, GM SDM dari PT Boma Bisma Indra Persero. Terima kasih, sehat-sehat terus ya Pak ya. Alhamdulillah, harus disyukuri semua. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Mungkin tahun depan kita bisa ketemu dengan baju yang berbeda sebagai apa gitu dari MSI ya. Bu Novi ada kegiatan apa saja MSI? Hari Jumat besok seperti biasa webinar jam 3 sampai setengah 5 tentang remuneration reward strategi untuk millennials gitu. Terus kemudian pelatihan MSDM kita buka nanti tanggal 11 Maret yang sertifikasi BNSP, juga yang PR atau kehumasan itu nanti akan buka di tanggal 18 Maret BNSP juga, yang sekretaris atau administrasi perkantoran di 25 Maret untuk yang BNSP-nya. Anda bisa mengintip semua kegiatan-kegiatannya itu di web juga ada ya? Ada, di web ada. IG web apa segala macam? Ada. Semua alamatnya sama ya? Semua sama, Magnet Solusi Integra. Magnet Solusi Integra atau nomor saktinya jangan lupa 0811 340 5557. Ya. Terima kasih Bu Novi, Pak Budianta, terima kasih Mbak Rahmi, dan terima kasih sahabat Merkuri. Jangan lupa kalau Anda mendengarkan ini dan kemudian kepotong di tengah, silakan Anda menonton, nanti kami akan upload perbincangan ini di akun YouTube-nya Merkuri. Jangan lupa untuk di-subscribe juga ya di Radio Merkuri 96. Saya Aldi mohon pamit, kita ketemu dalam Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.